Just like that. Thank Thank you you, for alright? understanding. Yeah, yeah. You screwed around! Kisah diawali dengan seorang wanita yang bernama Zoe. Dia adalah seorang wanita yang sukses dalam karir pekerjaannya, dan dia juga memiliki suami yang sangat setia kepadanya bernama Jason, serta juga dua anaknya. Keluarga ini adalah keluarga harmonis dan hidup serba berkecukupan. Lalu pada suatu hari Zoe pun mendatangi pameran lukisan, dan di sana saat dia sedang melihat-lihat lukisan, dia pun tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang merupakan seorang seniman. Pria ini bernama Quinton. Di sini terjadilah obrolan santai di antara mereka berdua, dan sesekali Quinton pun mencoba menggoda dengan rayuan mautnya. Sepertinya Quinton sendiri sudah jatuh hati kepada Zoe, dan Quinton pun menawarkan kerjasama bisnis di bidang seni dan menawarkan Zoe untuk datang ke apartemennya dan membicarakannya di sana. Kemudian di malam harinya ketika Zoe sudah berdandan rapi dan telah menyiapkan makan malam romantis bersama suaminya, namun sayangnya suaminya sendiri malah sibuk bekerja, yang padahal momen itu adalah momen yang dinantikan oleh Zoe sendiri, sehingga membuat Zoe pun harus sedikit kecewa kepada suaminya itu. Setelah itu di keesokan harinya Zoe pun mendatangi rumah dari Quinton, dan tujuan Zoe datang ke sana adalah untuk menanyakan mengenai kerjasama bisnis dengan perusahaannya. Lalu Zoe pun menjelaskan semuanya mengenai prosedur kerja dan juga kontrak kerjanya. Quinton pun tanpa berpikir panjang langsung menerima ajakan dari Zoe untuk bekerja sama. Akan tetapi di sini Quinton pun meminta sesuatu kepada Zoe, karena ternyata sebelumnya Quinton tidak pernah mau bekerja sama dengan siapapun. Quinton pun mengatakan bahwa dirinya ingin melukis Zoe, namun di sini Zoe pun menolaknya dan ingin segera pergi dari sana. Oh, yeah. You wanna know why I chose you? Well, I'm flattered. Let me think about that one. Lalu Quinton langsung mengejarnya dan sedikit mencoba memaksa Zoe, karena Quinton sendiri ingin membaringkan Zoe di tempat tidurnya dan melukisnya di sana. Hal ini dilakukan Quinton agar dia bisa membayangkan Zoe dalam mimpinya. I'm flattered, but I really am, but I can't. I'm married. Awalnya Zoe pun menolaknya karena dia berpikir bahwa dia telah menikah dan memiliki suami dan anak. Namun Quinton pun terus merayunya dengan sedikit memaksa, yang pada akhirnya Zoe pun harus pasrah dan terjadilah adu mekanik di antara mereka. Di keesokan harinya Zoe yang berada di kantornya pun sangat senang dan selalu terbayang saat bersama Quinton. Apalagi dia tampak tidak sadar saat sedang dipanggil oleh teman sekantornya. Semenjak kejadian itu, Zoe pun terus membayangkan kebersamaannya bersama Quinton. Bahkan saat berada di rumah pun dia terus terbayang tanpa dia sadari bahwa dia telah memiliki suami. Kemudian saat berada di kantornya, teman sekantor dari Zoe pun memberitahunya bahwa dia memiliki janji bertemu dengan kliennya di malam hari. Namun dikarenakan Zoe sendiri tidak terlalu fokus dan selalu memikirkan Quinton, akhirnya dia pun merobek kontrak kerjanya dengan Quinton. Karena dia merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu hal yang salah dan tidak pantas untuk diperbuatnya, mengingat dia sendiri telah memiliki suami yang setia kepadanya. Singkat cerita, akhirnya Zoe pun pergi menuju rumah dari Quinton untuk memberi kontrak kerja yang telah dia robek. Namun Zoe pun di sana bertemu dengan seorang wanita, dan wanita itu pun langsung memperingatkan Zoe untuk berhati-hati dengan Quinton. Setelah itu Zoe pun pergi karena tidak mendapati Quinton di rumahnya. Namun saat ingin pergi, dia pun justru malah bertemu dengan Quinton. Di sini Zoe pun memberitahu kepada Quinton bahwa hubungan mereka tidak dapat dilanjutkan karena dia sudah berkeluarga dan hal yang mereka lakukan adalah tindakan yang salah. Quinton pun menerima keputusan dari Zoe. Namun Quinton pun meminta waktu sebentar kepada Zoe karena dia ingin menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa kepada Zoe. Dan setelah melihatnya, Zoe pun diperbolehkan untuk pergi. Akhirnya Zoe pun menyetujuinya.
Lalu setelah mereka sampai di tempat tujuan, Quentin pun menuntun Zoe dengan mata ditutup. Di sana, Quentin pun menunjukkan sebuah karya lukisan seni, yaitu sebuah gambar keluarga. Quentin pun menjelaskan kepada Zoe bahwa dia begitu menginginkan sebuah keluarga yang harmonis. Pada akhirnya, karena mereka terlalu dalam suasana yang romantis, mereka pun kembali lagi melakukan adu mekanik di tempat itu. Hingga Zoe pun harus lupa bahwa malam itu dia ada janji dengan kliennya, sehingga membuat kliennya pun menjadi marah dan pergi begitu saja karena Zoe sendiri tidak tepat waktu. Hari demi hari pun telah berlalu, Zoe dan Quentin pun sering bertemu dan menghabiskan waktu berdua, dan beradu mekanik terus-menerus layaknya suami istri. Hingga pada suatu hari setelah mereka beradu mekanik, Quentin pun meminta kepastian mengenai hubungannya selama ini dengan Zoe. Bahkan Quentin pun meminta Zoe untuk meninggalkan suaminya dan hidup bersama dengan dirinya. Lalu di sini Zoe pun menolaknya karena dia tidak bisa meninggalkan keluarganya. Hingga terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Lalu Zoe yang tidak terima pun lantas pergi meninggalkan Quentin begitu saja. 2 kids! I have a family. I can't. Singkat cerita, Zoe yang merasa galau pun mendatangi sebuah klub malam. Dan di sana Zoe yang sudah kecanduan beradu mekanik pun akhirnya merayu pria yang tidak dikenalnya. Hingga terjadilah adu mekanik di antara mereka. Kemudian semenjak kejadian itu, pikiran Zoe pun menjadi sangat kacau karena dia selalu membayangkan beradu mekanik bersama dengan Quentin. Lalu setelah itu Zoe pun pergi ke rumah Quentin, dan sesampainya di sana dia pun sangat terkejut karena Quentin sedang bersama wanita lain. Hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Lantas Zoe yang merasa kecewa pun pergi begitu saja meninggalkan Quentin. Kemudian karena sudah sangat kecewa, Zoe pun kembali mendatangi pria yang ditemuinya di klub malam. Dan di sana Zoe pun langsung meminta jatah. Dan akhirnya mereka pun langsung beradu mekanik lagi. Suatu hari suami Zoe pun mulai curiga kepada istrinya tersebut karena Zoe sendiri sering pulang larut malam dan tak pernah ada waktu untuk keluarganya. Suaminya pun memutuskan untuk menunggu istrinya, dan saat istrinya pulang, Jason pun langsung bertanya kenapa Zoe harus pulang hingga larut malam setiap harinya, dan Zoe pun beralasan bahwa dia harus kerja lembur di kantornya. Singkat cerita, akhirnya Zoe pun kembali lagi mendatangi Quentin untuk mengakhiri hubungan di antara mereka. Namun tiba-tiba pria yang ditemui Zoe di klub malam pun berada di sana juga, karena pria tersebut ternyata telah jatuh hati kepada Zoe. Lalu para pria ini pun lantas berkelahi untuk memperebutkan Zoe. Lalu Quentin pun berhasil mengalahkan pria tersebut dan berhasil melumpuhkannya hingga terjatuh. Di sini Quentin pun merasa dikhianati oleh Zoe karena Zoe sudah bermain dengan pria lain. Zoe yang ketakutan pun langsung kabur dari rumah tersebut. Lalu saat Quentin mencari Zoe dan ingin menangkapnya, tiba-tiba suami dari Zoe pun datang dan memukulnya. Di sini suaminya bisa mengetahui semua perbuatan istrinya. Bahkan dia bisa datang ke sana pun karena HP Zoe yang tertinggal. Lalu setelah itu suaminya pun pergi dari sana. Di sini Zoe pun mengejarnya dan meminta maaf kepada suaminya dan berjanji akan berubah. Namun Jason yang sudah sangat sakit hati dengan perbuatan istrinya lantas pergi meninggalkan istrinya itu. You threw it away! Won't be getting the kids. Ternyata setelah kejadian itu Zoe pun langsung jatuh sakit. Akan tetapi di sisi lain, walaupun suaminya sudah kecewa kepada Zoe, dia pun tetap mencoba menemani Zoe yang sedang sakit. Lalu saat Jason tiba di rumah, ibunya pun menasihati Jason untuk memaafkan Zoe dan meyakinkan Jason bahwa Zoe sudahlah benar-benar berubah. Hal itu bisa dilihat bahwa Zoe sudah mulai berkonsultasi dengan dokter tentang penyakitnya yang terlalu kecanduan beradu mekanik. Singkat cerita, suatu hari Zoe pun menghadiri sebuah perkumpulan. Di sana Zoe pun menceritakan kisahnya kepada orang-orang. Namun tiba-tiba Jason datang dan mendengar secara langsung perkataan istrinya yang mengatakan bahwa Zoe sangatlah masih mencintai suaminya. Lalu Jason yang tersentuh hatinya pun memaafkan istrinya, dan mereka pun akhirnya kembali lagi hidup bersama. With the help from the one
Dan akhirnya film pun selesai. Oke lah teman-teman, sekianlah alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Jack Du mengucapkan terima kasih banyak, and see you next konten.